Ibu Isti Indartanti. Pelajaran Sekolah Sahabat kita berjudul Menemukan Sahabat. Ayat hafalan Yohanes pasal 15 ayat 15. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Poin penting pelajaran kita membagikan Yesus kepada sahabat-sahabat kita dalam cara di mana Allah membagikan dirinya kepada kita. Pernahkah engkau begitu bersemangat tentang sesuatu di mana engkau akan berlari dan mengatakan akan hal itu kepada sahabat terbaikmu? Pernahkah engkau mendengar tentang sesuatu yang engkau pikir sahabat-sahabatmu juga mau untuk mendengarkannya, tetapi tidak merasa pasti bagaimanakah untuk mengatakannya kepadanya? Dua murid Yohanes Pembaptis, Yohanes dan Andreas, berada di sebuah sungai bersama dengannya pada suatu pagi. Tiba-tiba, Yohanes Pembaptis memandang ke atas sementara melihat Yesus melintas dari jarak yang tidak jauh. "Di sanalah ia lagi," kata Yohanes Pembaptis dengan rasa hormat. "Terang Allah." Ia telah mengatakan akan hal yang sama beberapa hari sebelumnya. Sekali lagi, Yohanes dan Andreas merasa dibingungkan dengan suara kekaguman dari pemimpin mereka. Yohanes dan Andreas tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Tanpa melihat satu sama lainnya, mereka berdua melompat dan segera berlari menghampiri Yesus sambil melewati sungai itu. Mereka ingin untuk mengetahui lebih banyak lagi untuk mendapatkan jawaban atas beberapa pertanyaan mereka. Mengapakah Yohanes menyebut orang ini sebagai terang Allah? Yesus berhenti dan melihat ke belakang. "Apakah yang engkau inginkan?" Ia bertanya dengan penuh perhatian. Yohanes dan Andreas saling melihat satu sama lain tanpa berkata-kata untuk sesaat. "Rabi," akhirnya Yohanes memberikan jawabannya. "Di manakah engkau tinggal?" Mungkin mereka dapat menemukan tempat tinggalnya dan pergi untuk menjumpainya nanti. "Marilah pergi bersamaku sekarang," kata Yesus dengan senyuman yang penuh bersahabat. "Aku akan menunjukkan kepadamu." Dengan tidak sabar, kedua orang ini berjalan di samping Yesus dan mulai berbicara dengannya. Ketika mereka telah sampai di rumah tempat tinggal Yesus, Yesus mengundang mereka untuk duduk dan tinggal dengannya. Mereka bertiga, Yesus, Yohanes, Andreas, menghabiskan waktu sepanjang hari untuk saling mengetahui satu sama lain dengan lebih baik. Itu merupakan salah satu dari kunjungan yang khusus di mana setiap orang dari mereka segera akan dapat menjadi sahabat baik dalam waktu yang lama. Pada petang itu, pada akhirnya Andreas berdiri untuk pergi. "Aku akan mengatakan kepada Simon." Ia menerangkannya sementara ia permisi. Andreas menemukan saudara laki-lakinya masih di kapal penangkap ikan ketika ia membagikan tentang hal itu. "Kami telah menemukan Mesias." Ia mengatakan sesuatu yang sangat rahasia ketika ia berusaha untuk menarik napasnya. "Marilah dan lihatlah." Andreas tidak dapat berhenti untuk memikirkan akan saat itu. Ia
bahkan tidak dapat berhenti untuk memikirkan akan reaksi yang ia harap akan didapatkan dari saudaranya yang berpikiran keras dan keras kepala itu. Dan akan kekagumannya itu, Simon bangkit dan mengikutinya. Sekali lagi, Andreas menemukan rumah di mana Yesus tinggal. Yesus masih duduk di dekat pintu, sementara ia menunggu mereka. Sebelum Andreas mengatakan sesuatu, Yesus memandang pada saudaranya yang adalah seorang nelayan yang berbadan besar dan tegap itu. Dengan kedipan pada matanya, ia berkata, "Engkau pastilah Simon, tetapi aku akan memanggilmu Petrus." Pada keesokan harinya, Yesus memutuskan untuk pergi dari Betania ke Galilea. Dengan maksudnya itu, ia datang untuk menjumpai seorang pria yang bernama Filipus. Filipus berasal dari kota yang sama dengan Andreas dan saudaranya Simon. "Ikutlah aku," undang Yesus. Sekali lagi, Yesus menghabiskan hari bersama dengan seorang sahabat baru. Filipus sangat merasa kagum. Segera ketika ia menemukan kesempatan, maka ia menyelinap untuk menjumpai sahabat baiknya, Nathanael. Ia sudah merasa yakin bahwa ia akan menemukan sahabatnya itu di bawah pohon ara sambil berdoa. Mungkin saja mendoakan untuk kedatangan Mesias. Dengan merasa pasti, di sanalah Nathanael berdoa. "Kami menemukan seorang yang dituliskan oleh Musa," katanya sambil memulai pembicaraannya, berusaha untuk menarik napasnya. Nathanael melihatnya dengan teliti. Kemudian Filipus meneruskannya. "Seorang yang dituliskan oleh Nabi, Yesus dari Nazaret, anak Yusuf." Seakan-akan Nathanael melihatnya dengan penuh keraguan-raguan. "Bagaimanakah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" tanyanya. Provinsi Nazaret terletak di pinggir tanah perjanjian. Pantaslah jika orang Yahudi dari Yudea menganggap wilayah itu sebagai daerah yang dipertanyakan karena jenis orang yang tinggal di sana dan para dewa yang disembah oleh mereka. Undangan pun diberikan. Datanglah dan lihatlah. Persahabatan mengatasi keraguan. Nathanael pergi bersama dengan Filipus. Ketika mereka menjumpainya, Yesus melihatnya dan berkata, "Inilah datang orang Israel yang sejati, seseorang yang didapati tidak bersalah dalam dirinya." Nathanael untuk sesaat tidak dapat berkata-kata. Ia mengingat akan keraguan-raguannya sebelumnya. Ia hampir merasakan bahwa Yesus dapat membaca pikirannya. "Bagaimanakah engkau dapat mengenalku?" Nathanael mempertanyakannya. "Aku melihatmu ketika engkau masih di bawah pohon ara sebelum Filipus memanggilmu," jawab Yesus. "Rabi," kata Nathanael sambil komat-kamit, "engkau adalah Anak Allah." Mata Yesus berkedip sekali lagi. Inilah salah satu cara menemukan sahabat yang lainnya.